pada akhir bulan lalu, Mei 2023, saya mengadakan perjalanan dari Samarinda ke Ampah, kota kecil di Kalimantan Tengah. Perjalanan itu menarik, mengesankan, dan membawa pesan. Apa itu? Ayo kita lihat video ini. Saya berangkat dari rumah itu jam 3 pagi menuju Bandara Sepinggan. Seharusnya saya terbang langsung dari Balikpapan itu ke Palangkaraya. Kemudian dari Palangkaraya baru naik kendaraan darat menuju Ampah. Tetapi saya tidak jadi terbang langsung karena penerbangannya ditunda ke hari yang lain. Sedangkan acara yang mau saya ikuti tidak bisa ditunda. Jadi terpaksa dicarikan jalan lainnya. Nah, jalan lainnya itu lewat Jakarta. Baru dari Jakarta kembali lagi ke Kalimantan. Ini menarik karena untuk pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh di dalam pulau Kalimantan, harus keluar dulu ke pulau yang lain baru kembali lagi ke Kalimantan. Kalau dilihat dari segi jarak, maka ada perbedaan yang sangat jauh karena jarak antara Balikpapan Palangkaraya penerbangan langsungnya 344 km. Itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 jam. Katakanlah kecepatan 500 km per jam itu bisa dicapai dalam waktu 41 menit. Sedangkan kalau kita lihat jarak antara Balikpapan Jakarta itu 1257 km. Ditambah lagi dengan jarak Jakarta Palangkaraya 909 km. Jadi totalnya itu 2166 km atau 6,29 kali lebih jauh daripada penerbangan langsung. Nah, ini memakan waktu. Perjalanan saya itu hari itu 19,5 jam. Karena saya sampai di Ampah itu jam 22.30 waktu Indonesia Tengah atau 21.30 waktu setempat WIB. Ya, itu cukup panjang karena ada hitungan menunggunya, ada hitungan istirahatnya, ada hitungan transit di Jakarta lebih dari 4 jam. Jadi cukup panjang itu. Seharian, hampir seharian. Selain dari segi waktu, ya, ada juga masalah lain, yaitu biayanya menjadi beberapa kali lipat lebih mahal. Ya, saya tidak tahu persis berapa karena bukan saya yang beli tiket, tapi sudah pasti jauh lebih mahal. Ini menggambarkan keadaan umum transportasi di Kalimantan, baik darat, udara maupun air. Transportasi di Kalimantan itu rata-rata mahal. Mahalnya karena langka. Selain itu karena sulit. Ya, akses transportasi itu sulit. Jadi saya lalu teringat akan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya sekarang, yaitu pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dikatakan bahwa IKN itu akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Tapi kalau akses jalan tidak diperbaiki, akses ke daerah sekitarnya, bukan hanya Kalimantan Timur tapi juga wilayah-wilayah lain di Kalimantan, perkiraan itu tidak akan tercapai dan orang akan menganggapnya sebagai omong kosong saja, PHP saja. Jadi saya berharap bahwa bersamaan dengan pembangunan IKN yang
sudah mulai sekarang, sangat sedang gencar-gencarnya pembangunan akses transportasi ke dan dari IKN ke wilayah sekitarnya. Seluruh Kalimantan harus diperbaiki. Ya mudah-mudahan 5 tahun, beberapa tahun ke depan, jangan terlalu lama. 5 tahun mungkin terasa lama, itu sudah terasa perbaikan akses jalan di sekitar Kalimantan. Baru dengan demikian orang Kalimantan akan merasa bahwa IKN yang dipindahkan ke Kalimantan itu bermanfaat untuk semua. Jika tidak dibuka akses transportasi yang bagus, maka semuanya akan omong kosong.